Selamat datang di Fact and Opinion, Keywords of an Opinion, beserta cara mencari kalimat utama. Saya mulai dari Fact and Opinion, dan sudah saya siapkan warna-warna yang berbeda-beda untuk bertujuan membedakan antara yang hijau adalah fakta, sedangkan yang biru adalah opini. Namun, di dalam kalimat yang saya warnai biru itu ada warna pink. Warna pink ini adalah kata-kata kunci yang menjadi alasan di mana kalimat opini tersebut memiliki kata kunci. Dan kalimat opini tersebut itu dianggap betul dia sebagai kalimat opini jikalau kalimat tersebut memiliki kata kunci yang mengarah kepada sebuah gagasan atau sebuah opini. Silakan lihat kalimat-kalimat berikut ini dengan seksama, dan perbedaannya Anda juga bisa ketahui dengan baik, di mana kata seperti think, kata kerja yang menandakan pola pikir seseorang, cara berpikir seseorang, keinginan seseorang, itu adalah sebuah keinginan. Yang selanjutnya adalah kata-kata yang termasuk dalam kata adjektiva atau adjectives, kata sifat, yang di situ ditambahkan dengan kata yang mengkomparasikan antara yang satu dengan yang lainnya, atau dia yang paling, dengan kata most atau more begitu di sini. Kemudian di depannya adalah kata sifat di sini. Ini menunjukkan kata kunci di mana bila mana ada kata-kata tersebut di dalam sebuah kalimat, maka kalimat tersebut adalah kalimat opini. Jadi semua kata sifat adalah kata-kata yang termasuk pada sebuah kalimat yang bermakna opini. Maka dari itu, bila mana seseorang menyatakan sebuah kalimat yang di dalamnya ada kata sifat, maka sudah pasti kalimat tersebut mengarah kepada kalimat gagasan atau kalimat opini. Beda dengan kalimat yang saya cetak hijau di sana, saya sorot warna hijau di situ menunjukkan kata-kata fakta yang bisa ditelusuri, kalimat-kalimat yang bisa dibuktikan, yang tentunya di situ semua orang pada saat melakukannya, mengunjungi atau melihatnya, mendengarnya, itu akan bisa ditelusuri, ditemui dengan sama persis. Sedangkan kalau kalimat opini itu sama sekali sangat pribadi dan sifatnya ditandai dengan kata-kata sifat. Ya, seperti itu. Jadi teks ini lebih banyak memuat kata-kata sifat, kata-kata opini, yang tentunya kalimatnya juga menjadi lebih banyak kalimat-kalimat opini. Namun di kalimat yang di sini, anyone visiting Paris has to see the Eiffel Tower. Kenapa has to see di sini saya sorot warna pink di situ? Karena di sini ada kewajiban di mana have to, kemudian plus kata kerja pertama atau has to yang menunjukkan dia has to, kemudian kata kerja di sini, kata kerja bentuk pertama, ini memuat saran, memuat sebuah saran dari seseorang untuk melakukan sesuatu, dan itu bukan sebagai fakta, akan tetapi sebagai opini.
Dan kalimat ini menjadi saya sorot warna biru karena ada kata-kata kunci yang mengarah kepada bahwasanya kalimat ini adalah kalimat opini. Begitu. Selanjutnya Anda tahu di sini di mana ada kalimat I look forward to seeing the Mona Lisa painting. Di sini saya cetak warna pink, look forward to seeing, karena kata-kata tersebut kata-kata yang menunjukkan keingintahuan, yang dimana I di sini berharap untuk bisa menyaksikan, melihat sendiri gambar Mona Lisa tersebut. Dan ada satu kalimat selanjutnya di sini, have you seen pictures of it? Ini sebuah kalimat pertanyaan di mana kalimat di situ sebetulnya tidak mengarah kepada fakta atau opini, akan tetapi di sini kalimat pertanyaan mengarah kepada sebuah tindakan begitu. Dan tindakannya apakah dia sudah pernah melihat ataukah belum. Akan tetapi kalimat di sini mungkin akan saya perbaiki menjadi begini. Have you ever seen the picture of Mona Lisa? Di mana kalimat ini akan menjadi jelas merujuk kepada kalimat sebelumnya adalah kata painting, Mona Lisa painting atau gambar Mona Lisa. Maka dari itu kalimat yang sebelumnya yang telah saya garis bawah ini lebih baik saya buang, karena kalimat kata pictures di sini ini mengarah kepada mungkin kepada artworks begitu, dan it-nya ini kepada painting, dan di situ pertanyaan mengarah kepada jawaban yang jawabannya bisa lebih dari satu. Lebih baik, lebih jelasnya kalimat ini saya perbaiki, dan ini akan saya buang, dan perbaikannya menjadi have you ever seen the picture of Mona Lisa begitu. Dan itu menunjukkan di mana kalimat pertanyaan tidak mengarah kepada fakta atau kepada opini, karena dia bukan sebagai statement atau kalimat berita. Kita lanjutkan. Selanjutnya di sini, ini saya sorot warna hijau. It was painted over 500 years ago. Gambar Mona Lisa itu dilukis lebih dari 500 tahun yang lalu. Kenapa ini menjadi fakta? Karena telah disebutkan kata 500 ya, lebih dari 500 tahun. Ini menunjukkan sebuah bukti yang semua orang bisa menelusurinya bahwasanya umur dari gambar tersebut lebih dari 500 tahun. Sedangkan di kalimat selanjutnya, there have been many poems and songs written about this painting. Ini menjadi kalimat gagasan, kalimat opini, karena di sana ada kata many. Mengapa many ini sebagai kata kunci yang menunjukkan bahwasanya kalimat tersebut kalimat opini? Disebabkan many di sini ini tidak menunjukkan jumlah yang pasti yang ditelusuri secara mudah. Misalnya kalau disebutkan there have been 100 poems and songs, misalnya begitu, itu lebih bermakna kalimat menjadi kalimat fakta daripada kalimat opini, karena kata many di sini banyak maksudnya dalam bahasa Indonesia itu bermakna beragam, lebih dari berapa, jumlahnya berapa, itu akan menjadi sangat
opini atau memuat gagasan. Kalau ingin membuat fakta kalimat tersebut, cukup ditulis there have been misalnya 100 poems and songs written about this painting, itu menjadi kalimat fakta. Kalau there have been many poems and songs written about this painting, kalimat tersebut menjadi kalimat opini. Selanjutnya, to me, sudah jelas itu menunjukkan kepada saya, begitu, kepada penulis maksudnya. Dan kemudian ada seem di sini, ini menunjukkan nampaknya, begitu. Jadi dalam bahasa Inggris yang di situ ada linking verbs, misalnya ada look, it looks, nampaknya, atau it seems, nampaknya, atau it sounds, misalnya bermakna terdengar, kedengarannya, begitu. Ini menunjukkan kata-kata yang mengarah kepada opini. Dan maka dari itu sudah barang tentu kalau menggunakan kata same di sini itu mengarah kepada pendapat pribadinya, bahwasanya seolah-olah dia punya, maksudnya she di sini adalah Mona Lisa memiliki rahasia yang tidak mau dibagikan kepada siapapun, begitu. Jadi demikian perihal kalimat fakta dan kalimat opini dan perbedaannya, dan bagaimana cara membedakan kalimat fakta dan opini. Ternyata kalimat fakta itu kalimat fakta tersebut itu bisa dipahami adalah undebatable, sebuah kalimat-kalimat yang tidak bisa dibantah, di mana kalimat tersebut memiliki bukti dan buktinya bisa ditelusuri oleh siapapun. Bedanya dengan opini, ini merupakan kata-kata yang di dalam sebuah kalimat yang bisa dibantah. Dan bila mana kata-kata yang saya maksudkan saya sorot dengan warna pink tersebut itu muncul, maka kalimat tersebut layak disimpulkan sebagai kalimat-kalimat opini atau kalimat-kalimat yang mengarah kepada pribadi. Itulah perbedaan. Dan selanjutnya pada saat yang sama berbicara tentang undebatable dan debatable sentences di sini, maka debatable sentences di sini atau kalimat-kalimat opini di sini itu akan bisa dipahami lebih lanjut lagi di kalimat-kalimat utama. Nah, di dalam kalimat utama di sini kita bisa tahu, misalnya di dalam sebuah latihan di sini, di dalam kalimat berikut ini itu ada 4 kalimat. Di situ adalah kalimat utama, yang kalimat utama ini kalau ditaruh di paragraf tersebut ini akan bermakna menjadi kalimat gagasan. Dan kalimat gagasan atau kalimat utama di sini itu sebetulnya kalimat yang memuat kalimat-kalimat opini. Maka kalau kita mencoba untuk saya sudah mengerjakan di sini ya. Jadi untuk paragraf A itu nomor 4 di sini itu kalimatnya misalnya kita taruh ya. Kalimat nomor 4 di sini di depan begini. Maka dia akan nampak seperti kalimat utama. Ada 2 manfaat tinggal di kota kecil, gitu. Pertama, yang Anda tahu adalah setiap orang akan Anda ketahui dan mereka juga akan tahu kepada Anda. Ini akan membantu Anda merasa aman dan tentunya Anda merasa nyaman di sana. Yang kedua adalah tenang dan tentunya tidak banyak kendaraan-kendaraan. Jadi
Maksudnya di sini semua adalah polusinya sedikit dibanding dengan kota-kota besar begitu. Jadi ini yang saya maksud kalau topik sentence atau kalimat utama yang memiliki gagasan, yang memiliki opini itu ditaruh di awal paragraf begitu. Jadi kalau berbicara model distribusi paragraf, ini kalimat utama ini itu lebih baik ditaruh di awal paragraf karena dia sifatnya deduktif. Beda kalau sifatnya induktif, yang tentunya di situ nampaknya dalam bahasa Inggris tidak banyak dipilih karena kecenderungan dalam bahasa Inggris adalah paragraf-paragrafnya itu adalah paragraf deduktif. Beda dengan kita dalam bahasa Indonesia, di mana penyajian paragraf itu bisa di awal, yang di situ disebut deduktif, bisa di akhir disebut induktif, bisa di tengah-tengah, yang di situ implisit, ya. Jadi kalimat utama ditaruh di tengah-tengah, dan model seperti ini hanya berlaku di bahasa Indonesia saja, di mana pola pikir kebudayaan orang Indonesia itu beda dengan pola pikir kebudayaan orang Barat, yang di situ orang Inggris ataupun orang Amerika dan sekaligus orang Australia, cara berpikir mereka lebih mengarah kepada keutamaan dulu, di mana di situ sebuah gagasan, keinginan disampaikan dulu di awal kalimat, kemudian dijelaskan, kemudian dibuktikan dan disimpulkan di akhir kalimat, di akhir paragraf begitu dengan kalimat terakhirnya. Jadi seperti itu polanya, dan itu mudah sekali untuk diterima daripada kadang paragrafnya berupa deduktif, kadang paragraf keberapa menjadi induktif, kemudian di paragraf tertentu menjadi campuran, yang dimana di situ tidak induktif, tidak deduktif, tapi di tengah-tengah. Dan di sini akan mengakibatkan pola pikir pembaca itu akan kesulitan untuk mencerna informasi. Apakah betul kalimat utama itu harus di awal paragraf? Kalau pola pikirnya orang Barat, seperti negara-negara yang saya sebutkan tadi, memang iya, lebih baik di awal paragraf menjadi deduktif, ya begitu. Sedangkan kita orang Indonesia lebih cenderung untuk menaruhnya di sembarang posisi, entah di kalimat pertama, entah di akhir kalimat, akhir paragraf, di kalimat terakhir, atau di tengah-tengah. Dan ini akan memberikan dampak kesulitan kepada pembaca tersebut. Mari kita lanjutkan. Untuk yang nomor 3, ternyata nomor 2 ya. Nomor 2 ini, when I have my own children, I want to move to small town. Nah, coba kita copy di sini. Kita taruh di awal sini. Baik, mari kita baca. When I have my own children, I want to move to a small town. Saat saya punya anak-anak, saya ingin pindah ke kota kecil. Nah, begitu. Kemudian dijelaskan di sini, saya tidak mau anak-anak saya tinggal di kota besar karena kota besar di situ itu tidak seramah atau seaman, senyaman dengan di desa. Maka dari itu saya ingin pindah ke desa di mana my grandparents, kakek nenek saya tinggal di sana. Dan anak-anak tersebut dapat bermain di jalan-jalan, dan tentunya semua orang pun tahu, beda dengan di kota ya. Kalau di kota ini tidak perlu orang harus tahu semua orang di sekitarnya begitu. Nah, untuk yang kalimat utamanya di paragraf C di sini itu ada di nomor 1 di sini ya.
Kemudian coba untuk saya copy di sini, kemudian saya paste di sini ya. Baik, kita baca. Saya tinggal di kota kecil saat saya masih anak-anak. Sangat nyaman ya tempatnya untuk ditinggali. Dan sekarang tentunya berkembang lebih besar daripada sebelumnya. Situasinya, tempatnya, dan mungkin orang-orangnya. Lebih banyak orang di sana yang tinggal, dan perusahaan-perusahaan besar pun juga mulai membuka kantor-kantornya. Orang tua saya masih tinggal di sana, namun mereka mengatakan lebih enak begitu ya, lebih baik di masa lampau begitu. Tentunya kenyamanan orang tua itu beda dengan kenyamanan anak. Maka dari itu kalimat ini ya ini menunjukkan kalimat opini ya. Di situ kita bisa ketahui di sini better, lebih baik begitu. Dan lebih baik itu sifatnya kata sifat ya, menunjukkan perbandingan, komparasi satu dengan yang lainnya. Dan itu sangat opini banget begitu. Selanjutnya adalah di sini nomor 3 ya. Nomor 3 ini saya copy dulu. Kemudian saya paste di sini. Oke, jadi nomor 3 di sini di paragraf D, kota yang saya tinggali itu sangat kecil ya. Ada beberapa toko saja toko makanan, dan hanya satu sekolah di sana. Namun banyak orang yang pergi ke kota untuk berbelanja pakaian ataupun hadiah. Ada juga dokter, akan tetapi mereka tidak memiliki rumah sakit begitu. Mereka juga tidak praktek di rumah sakit begitu. Dan di mana Anda perlu pergi ke kota, maka Anda pun itu karena Anda mau pergi ke dokter praktek di rumah sakit ya. Namun kota kami di sini sangat nyaman, enak begitu, dan dia memiliki taman yang indah. Jadi seperti itu, di mana kalimat utama itu syarat dengan gagasan, dan satu gagasan itu untuk satu paragraf. Jadi tidak boleh gagasan memiliki lebih dari satu paragraf. Jadi kalau kita urutkan, kita coba di sini ya. Kita urutkan dulu di sini supaya dapat terbaca dengan baik. Nomor 1, kemudian nomor 2, kemudian nomor 3, kemudian nomor 4, dan yang terakhir, oh sudah ya, ada hanya 4. 1, 2, 3, 4 ya. Oke, coba kita atur sedikit layoutnya biar mudah untuk dibaca. Oke, sebentar ya. Di sini baik, sudah rapi ya.
I live in a small town when I was a child. Ini menjadi kalimat utama. Kemudian ini saya blok warna biru ya. Kemudian ini juga saya blok biru karena dia ada kata very nice di sini. Ini sebagai kata kuncinya. Ini juga iya. Ini sebagai biru begitu ya, karena di sini much bigger than. Much bigger di situ kata kuncinya. Kemudian more people live there and some business open office here. Di sini kita warnai itu dengan warna biru karena ada kata more di situ ya. Kemudian ada kata some begini. Ini menjadi opini karena kalimat tersebut memiliki kata-kata yang belum terukur, belum terbukti bahwasanya jumlah dari orang yang tinggal dan perusahaan yang membuka kantornya di sana dengan jumlah tertentu tidak bisa dipastikan. Selanjutnya, my parents still live there. Nah, di sini ini kalimat fakta, memang tinggalnya di sana. Namun they say di sini kemudian ada kata better in the past, begitu ya. Ini menjadi opini karena ada kata better. Oke, selanjutnya when I have my own children, I want to move to small town. Jadi ini menjadi kalimat gagasan. Kalimat gagasan di situ bahwasanya want to move sebagai kata kuncinya kalimat opini. Kemudian I don't want my children to live in a big city because a big city is not as friendly or as safe as village ya. Ini sangat opini banget karena di situ di sini menunjukkan kata-kata sifat, nah begitu ya. I want to move to the village where my grands live. Di sini juga masih kata kalimat opini karena di sini ada keinginan yang mau disampaikan di sana ya, begitu. Sedangkan the village where my grandparents live, ya, ini sebetulnya kalimat fakta, akan tetapi kalimat the village where my grandparents lives di sini menjadi kalimat anak, ya, anak kalimat dari kalimat I want to move to the village, dan dia tidak bisa berdiri sendiri, maka dari itu lebih baik dijadikan kalimat opini karena induk kalimatnya atau independent clause-nya itu ada I want to move to the village, begitu. The children can play in the street there and everyone knows each other, begini. Ini ada kata yang menunjukkan kalimat ini kalimat fakta ya, memang faktanya demikian, bisa main di jalan dan orang tahu. Akan tetapi everyone knows each other di sini menjadi kalimat opini karena di sini ada everyone. Everyone ini menganggap bahwasanya semua orang, tidak ada yang tidak sama sekali, begitu. Kemudian di sini ada kata knows each other ya. Jadi sebetulnya tidak boleh
kalau menjadi fakta tidak bisa dikatakan everyone knows each other. Mungkin bisa disebutkan yang knows each other itu adalah keluarga, begitu. Jadi keluarga dan anggota keluarga saling tahu mengetahui, begitu ya, tahu sama satu dengan yang lainnya. The town I live in is very small. Nah, ini sudah tahu bahwasanya ini ada kalimat opini yang di situ kata kuncinya ada pada very small. Kemudian there are ini few, ini juga opini karena di sini only few ya, sebagai kata kunci. Kemudian most people di sini juga kita golongkan sebagai kata opini karena di sini ada kata most gitu ya. Kemudian there is a doctor but there isn't hospital ya, ini digolongkan kalimat fakta karena memang ditelusuri ada seorang dokter di desa tersebut, jumlahnya cuma satu begitu, tapi memang karena satu tidak ada rumah sakit di sana. Dan selanjutnya again you need to go to the city if you need the hospital. Lah ini juga menjadi kalimat fakta karena ya kalau ingin pergi ke kota, kalau ingin ke rumah sakit ya pergilah ke kota begitu ya. Kalimat selanjutnya ini adalah pastinya kalimat opini karena di situ ada kata sifat yang menyertainya ini ya. Baik, dan yang terakhir kita akan sudahi sampai paragraf ini di sini. There are two main advantages of living in a small town, begitu. Di mana ini disebut kalimat utama karena dia memiliki gagasan, dan gagasan di sini itu akan dibahas di kalimat selanjutnya. Mana kalimat kata kuncinya ya. Ini kita blok dulu. Kata kuncinya adalah two main advantages. Two main advantages itu menjadi kata kunci. Menurut penulis, dia mengambil manfaatnya hanya ada dua begitu. Yang pertama, first you know everyone and everyone knows you. Nah, ini tetap dia menjadi kalimat opini karena di sini ada kata everyone di sini. Dan kalau menjadi fakta maka ya kita hanya tahu seseorang atau hanya beberapa orang dan kita sebutkan siapa-siapanya begitu untuk menunjukkan kalimat tersebut kalimat fakta. This helps you to feel safe and it is friendly ya. Ini pasti kalimat opini. Di situ kata ada feel safe ya, kemudian ada friendly ya begitu. Yang kedua adalah ini pasti kata opini ya, kalimat-kalimat opini. Di situ ada quiet sebagai kata kunci opini, kemudian ada fewer begitu. Dan ditutup dalam kalimat terakhir, this means there is less pollution than a big town of city. Di sini dikatakan sebagai kalimat bukan kalimat fakta tapi opini karena di situ ada perbandingan dan perbandingannya tidak dalam sebuah persentase yang bisa ditelusuri, maka dari itu kita kasih warna biru begitu. Di sini ada kata perbandingan less ya, dan kemudian ada than, ada less than, ada more than begitu dan seterusnya perbandingan di situ. Mengapa perbandingan ini digolongkan menjadi kata kunci di dalam kalimat opini?
Karena perbandingan ukuran seseorang dengan perbandingan ukuran orang yang lain itu beragam begitu. Jadi keragaman di sini, perbedaan di sini bisa ditelusuri di dalam fakta masyarakat. Memang banyak opini-opini yang beraneka ragam, yang pendapatnya mungkin less pollution, mungkin relatif polusi yang dikeluarkan dari pabrik maupun kendaraan, atau mungkin lebih banyak begitu. Jadi itulah alasannya mengapa perbandingan di situ akan cocok untuk dimanfaatkan sebagai kata kunci di dalam kalimat opini. Baik, begitulah sajian video materi hari ini yang membahas tentang bagaimana membedakan antara kalimat fakta dan kalimat opini, dan alasannya memilih kalimat opini itu berdasarkan kata-kata kunci. Dan kata-kata kunci itu seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, dia memiliki manfaat yang lebih besar, ya, di mana manfaat menurut saya adalah di sini untuk mengidentifikasi kalimat yang mempunyai makna opini. Di situ ditandai dengan kata sifat, di situ ditandai dengan komparasi atau perbandingan antara satu dengan yang lainnya. Dan demikian yang bisa saya sajikan di pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat video tersebut dan bisa digunakan untuk pembelajaran bahasa, baik bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia, untuk kita semuanya. Dari saya, dan sampai jumpa.